Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganif Warsito menyampaikan 4 poin penting sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau dan Forkopimda Sabtu malam 7 Agustus 2021, Ganif mengatakan pihaknya bersama Gubernur dan Forkopimda bersepakat untuk bersama-sama bisa melaksanakan apa yang sudah diarahkan oleh Presiden. Lebih lanjut, menurutnya ada 4 poin penting. Pertama, perlunya mengendalikan mobilitas dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di jantung ibu kota Riau, yakni Kota Pekanbaru, dan PPKM level 3 di tingkat kabupaten kota lainnya. Kedua, meningkatkan pelaksanaan testing dan tracing. Tujuannya untuk memisahkan antara yang terpapar dengan kontak erat secepatnya, sehingga bisa memutuskan penularan COVID-19. Ketiga, menata treatment dengan menambahkan tempat isolasi terpusat. Dan yang keempat adalah meningkatkan cakupan vaksinasi. Dari hasil diskusi dan evaluasi, kita bersepakat untuk sama-sama bisa melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk yang pertama. Tentunya kita akan mengendalikan mobilitas yang terjadi di provinsi ini dengan melaksanakan PPKM level 4 untuk kota Pekanbaru dan kabupaten kota lainnya di level 3 ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kita mengajak masyarakat Pekanbaru dan kabupaten kota Provinsi Riau untuk sama-sama mentaati peraturan PPKM yang sudah dimaklumkan untuk kita laksanakan bersama. Substansinya kita harus melaksanakan disiplin terhadap protokol 3M. Paling tidak Presiden sudah menyampaikan wajib kita semua menggunakan masker. Karena masker ini adalah proteksi yang paling depan, paling utama untuk bisa kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga diminta untuk meningkatkan pelaksanaan testing, tracing untuk mengetahui atau bisa mentriase, memisahkan yang terpapar dengan yang kontak erat sehingga kita bisa memutus mata rantai penularan COVID. Lalu kita juga diperintahkan untuk menata treatmentnya, untuk membangun tambahan isolasi terpusat agar bisa dijadikan satu tempat untuk mentreatment warga kita yang terpapar COVID-19 sehingga lebih baik lagi. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah yang sudah ditangani dengan baik, memang salah satu kuncinya adalah menekan mobilitas, kemudian menempatkan pasien-pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala di isolasi terpusat sebelum terjadi pemburukan. Kemudian yang berikutnya Presiden juga meminta kita semuanya untuk mencapai vaksin dengan cakupan yang lebih luas lagi. Nah, dari 4 hal inilah kita semuanya harus bekerja sama untuk bisa mencapai sasaran akhirnya, yaitu pengendalian COVID-19, merubah pandemi menjadi endemi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau terus melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Riau. Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Riau tahun 2021, Senin 9 Agustus 2021, Gubernur mengatakan bulan Maret tahun 2020 adalah awal kasus COVID-19 pertama di Provinsi Riau. Pemprov Riau senantiasa fokus melalui berbagai kebijakan untuk penanganan wabah ini, seperti penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penyediaan sarana prasarana kesehatan, bantuan langsung tunai, bantuan khusus untuk kabupaten dan kota, dan berbagai stimulus ekonomi. Sementara pada tahun 2021, Pemprov Riau telah menyiapkan anggaran sebesar Rp275,54 miliar yang diperuntukkan untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat pendeteksi COVID-19,
perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Riau saat ini juga tengah gencar melakukan testing, tracing, dan treatment, di antaranya meningkatkan ketersediaan kapasitas tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sebanyak 40% dari total kapasitas tempat tidur. Di samping meningkatkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan, pemerintah Provinsi Riau juga meningkatkan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri terpusat sebanyak 1.999 tempat tidur yang tersebar di Bapelkes, BPSDM, LPMP, Asrama Haji, Gelanggang Remaja, serta Rumah Oksigen Gotong Royong di Kompleks Lanut Rusmin Nuryadin. Upaya lain dalam menekan kasus COVID-19 adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah di Provinsi Riau. Namun karena keterbatasan vaksin yang dialokasikan ke daerah dari Kemenkes, maka pelaksanaan vaksinasi ini belum maksimal. Bapak, Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati. Bulan Maret tahun 2020 adalah awal kasus COVID-19 pertama di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa fokus melalui berbagai kebijakan untuk penanganan wabah ini, seperti penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penyediaan sarana perangkat kesehatan, bantuan langsung tunai, bantuan khusus untuk kabupaten kota, dan berbagai stimulus ekonomi. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran sebesar 275,54 miliar yang diperuntukkan untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat pendeteksi COVID-19, perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Riau saat ini juga tengah gencar melakukan testing, tracing, dan treatment. Di antaranya meningkatkan ketersediaan kapasitas tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sebanyak 40% dari total kapasitas tempat tidur. Keterisian ruang isolasi per 5 Agustus 2021 sebanyak 1.469 tempat tidur atau BOR 74%. ICU 193 tempat tidur, BOR-nya 78%. Di samping meningkatkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit rujukan, pemerintah Riau juga meningkatkan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri terpusat sebanyak 1.999 tempat tidur yang tersebar di Bapelkes, BPSDM, LPMP, Balai Latihan Pertanian, Asrama Haji, Gelanggang Remaja, serta membangun Rumah Oksigen Gotong Royong di Kompleks Lanut Rusmin Nuryadin. Upaya lain dalam menekan kasus COVID-19 adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi Riau. Namun karena keterbatasan vaksin yang dialokasikan ke daerah dari Kemenkes, maka pelaksanaan vaksinasi belum maksimal. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan kemudahan kepada masyarakat Riau untuk pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantri di kantor Samsat dengan pembayaran pajak langsung drive-thru di kantor Badan Pendapatan Belanja Daerah atau Bapemda Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Launching pembayaran pajak melalui sistem drive-thru ini langsung dilakukan oleh Gubernur Riau, Samsuar, bersama Kapolda Riau, Irjen Polisi Agung Setia Effendi, dan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-64 Provinsi Riau, Senin siang. Kepada wartawan, Gubernur mengatakan ini semua untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Dengan mempermudah pembayaran pajak, menurut Gubernur akan lahir orang yang taat pajak di semua daerah di Riau. Dijelaskan Gubernur, dengan semakin banyaknya masyarakat membayar pajak, maka akan semakin meningkat pendapatan daerah dan pemerintah bisa membangun dari hasil pajak masyarakat tersebut. Terkait dengan penghapusan denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak, Gubernur mengatakan saat ini sedang disiapkan peraturan daerah tentang penghapusan denda pajak. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini bisa membantu meringankan beban biaya masyarakat saat membayar pajak. Sejauh ini jumlah masyarakat yang membayar pajak belum sampai setengah dari pemilik kendaraan yang ada di Riau. Karena dari data yang ada menurut Gubernur, jumlah kendaraan yang ada di Riau ini mencapai 3 juta unit kendaraan. Sementara saat ini baru 1 juta kendaraan yang membayar pajak. Sekaligus juga hari ini kita meluncing drive-thru untuk pembayaran pajak ya. Ini semuanya adalah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat kita
Dan juga harapan kami semakin kita buat seperti ini nanti akan lahir ya orang-orang yang taat pajak. Mudah-mudahan nih. Kami sudah banyak bicara dengan Pak Kapolda ya, konsultasi dalam rangka nanti semua daerah Provinsi Riau ini kita siapkan seperti ini. Karena saya juga banyak dapat masukan dari masyarakat di daerah lain, mereka juga ingin pembayaran online karena mereka bekerja dan mereka juga ingin agar diberikan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak. Sehingga nanti ke depan akan lahir nanti orang-orang yang taat pajak, yang sekaligus juga orang yang cinta dengan pembangunan, karena dari pajak inilah kita bisa membangun daerah ini. Kami harapkan nanti ini ada Ketua Komisi 3, ada Ketua DPRD juga siap mendukung ini dalam rangka pelaksanaan drive-thru nih, sehingga nanti ini bisa bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat semua. Usai meluncing drive-thru pembayaran pajak, Gubernur bersama Kapolda langsung melihat masyarakat yang bayar pajak melalui drive-thru. Masyarakat hanya butuh waktu lebih kurang 5 menit untuk membayar pajak dengan melihatkan bukti surat menyurat mulai dari STNK, KTP, dan petugas langsung mencetak dan mencap surat kendaraan wajib pajak dan membayar pajak sesuai besaran pajak kendaraan yang dibayar. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Hingga kini investasi bidang jasa memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Kota Pekanbaru. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, peluang usaha di bidang jasa masih lebih menjanjikan dibanding bidang lainnya semisal properti atau juga industri. Di samping juga berbagai usaha ekonomi kreatif. Sebagaimana halnya disampaikan Sekretaris DPM PTSP Kota Pekanbaru F. Rudi Misdian. Diakui Rudi, sampai bulan ini perkembangan usaha di bidang industri atau juga properti dan perhotelan di Pekanbaru terbilang rendah. Namun demikian, dari catatan DPM PTSP Kota Pekanbaru, secara keseluruhan pertumbuhan investasi di Kota Pekanbaru masih tetap dalam kategori baik. Setidaknya sampai semester pertama tahun 2021 ini, DPM PTSP Kota Pekanbaru mencatat investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru mencapai 2,5 triliun rupiah, atau sudah lebih dari separuh target investasi yang telah ditetapkan BKP MRI. Rudi berharap dengan sisa waktu yang masih ada 4 bulan lagi menjelang akhir tahun, jumlah investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru dapat terus meningkat. Lebih lanjut, perihal adanya investasi yang masuk ke Pekanbaru namun batal direalisasikan karena terdampak COVID-19, menurut Rudi tidak tercatat oleh DPM PTSP, sebab pihaknya hanya mencatat investasi yang telah benar-benar terrealisasi. Sementara yang masih dalam tahap perencanaan tidak dipantau oleh DPM PTSP Kota Pekanbaru. COVID ini belum ada ya, tapi secara resmi yang mereka langsung kemarin mau masuk, tapi tidak resmi ya, cuman mencari informasi saja, dan kita juga belum bisa memastikan ini dari mana gitu kan, cuman ada bertanya. Nah tapi karena tidak ada kelanjutannya ya kita tidak proses juga, jadi memang tidak ada datanya pun tidak ada, cuman cari informasi aja baru. Kita masih bergerak di jasa ya, kalau Pekanbaru ini jasa. Kalau untuk industri sendiri saya rasa dengan adanya dampak dari pandemi ini mungkin ada sedikit berpengaruh ya, ketika mungkin di produksi ya. Tapi kalau jasa mungkin masih bisa bertahan, apalagi usaha-usaha UMKM ya. Kita juga pantau juga itu usaha-usaha UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.